Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Ya, siang hari ini terima kasih Pak Pipit Rismanto selaku mentor dari Pak Gede, dan Pak Razilu selaku narasumber dan juga penguji. Sesuai dengan aturan main yang sudah dilakukan, bahwa presentasi siang hari ini untuk seminar laporan proyek perubahan, Pak Gede memaparkan maksimal 15 menit. Kemudian nanti testimoni dan dukungan dari mentor Pak Pipit Rismanto maksimal 5 menit dan dilanjutkan oleh Pak Razilu selaku penguji selama 10 menit, dan mungkin nanti ada konfirmasi juga sekaligus menutup presentasi dari Pak Gede. Dan untuk mengingat waktu, Pak Gede silakan maksimal 15 menit, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Insinyur Razilu MSI selaku narasumber, Bapak Kombes Pipit Rismanto selaku mentor yang saya banggakan, Ibu Dr. Anda Purwasuti MBA selaku coach sekaligus moderator, dan rekan-rekan dari tim efektif yang sudah hadir di aula ini. Jadi hari ini kami akan menyampaikan hasil proper kami dengan judul Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Melalui Layanan Pengaduan Masyarakat Berbasis Teknologi Informatika. Latar belakang dari proper kami ini adalah, pertama dilihat dari data-data kasus yang ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana tertentu terkait pertambangan. Hingga saat ini belum ada sistem yang efektif dan efisien untuk memberikan akses kepada masyarakat dalam memberikan informasi dugaan kegiatan tambang ilegal, di mana informasi yang diberikan oleh masyarakat masih dilakukan secara konvensional. Sehingga kondisi yang diharapkan adalah adanya sistem pengaduan tindak pidana pertambangan yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi informatika, sehingga masyarakat mudah dan cepat dalam memberikan informasi adanya dugaan tindak pidana pertambangan. Dari kondisi tersebut, kami mencoba membuat suatu strategi, yaitu berupa inovasi pengaduan berbasis teknologi informatika. Jadi kita membuat aplikasi yang disebut ProTamil, yaitu pelaporan online tambang ilegal. Tentu saja ProTamil ini, inovasi ini tidak akan optimal tanpa adanya komunikasi dengan stakeholder terkait aplikasi tersebut. Sehingga dalam hal ini kita menggunakan strategi marketing 4P plus 1C. Di mana P pertama itu produk ini adalah aplikasi ProTamil, pelaporan online tambang ilegal. Kemudian P kedua price, yaitu di mana aplikasi ini memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tanpa biaya. Kemudian place, yaitu place-nya itu pelapor bisa melakukan pelaporan di seluruh NKRI, wilayah NKRI dengan ketersediaan handphone dan internet. Promotion, nah jadi kita konsep aplikasi ini sangat sederhana, jadi mudah digunakan, yang berisi terkait masalah aduan, informasi, dan monitoring terkait perkara yang disampaikan. Kemudian bisa diakses melalui web protamil.com dan Google Play Store. Kemudian kami juga sudah melakukan sosialisasi melalui media online dan langsung, di mana untuk sosialisasi dengan media langsung kita berkoordinasi dengan stakeholder di wilayah-wilayah untuk menyampaikan secara langsung ke masyarakat. Tentu saja customer ini adalah seluruh masyarakat di NKRI yang memiliki dugaan atau informasi terkait masalah kegiatan pertambangan ilegal. Kemudian manajemen stakeholder, tentu saja tanpa dukungan dari stakeholder, proper ini tidak akan tercapai. Jadi kami mencoba pemetaan stakeholder dari proses perencanaan sampai implementasi proyek perubahan ini. Dari proses implementasi terjadi perubahan stakeholder karena dukungan stakeholder sangat besar. Yang pertama, ada beberapa di Laten bergeser ke promoters, kemudian ke apatetics bergeser ke defenders. Nah, inilah karena ada komunikasi yang sangat intens kepada stakeholder sehingga mereka memberikan dukungan, terjadilah perubahan stakeholder dari perencanaan ke implementasi. Tentu saja dengan strategi-strategi yang sudah kami sampaikan, capaian proyek perubahan ini sangat maksimal menurut kami, karena capaian jangka pendek semua kami sudah selesaikan, dan kemudian ada juga beberapa capaian yang mestinya jangka menengah kami juga lakukan pada saat di jangka pendek ini. Yaitu ada pun capaian jangka menengah kita yang kerjakan pada saat jangka pendek adalah
peningkatan aplikasi Poltamil dari hanya berbasis web dengan domain poltamil.com menjadi aplikasi Poltamil berbasis Android yang bisa diunduh melalui Google Play Store. Adapun lesson learned atau pelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah pertama, untuk memicu jiwa kepemimpinan kewirausahaan dalam penyelesaian proyek perubahan pada masa pandemi COVID-19 dibutuhkan motivasi yang kuat. Karena ini memang salah satu kendala kami melakukan proper, tapi dengan motivasi yang kuat kita alhamdulillah bisa menyelesaikan proper kami. Terus kemudian untuk mendapatkan solusi secara out of the box dalam penyelesaian setiap tahap kegiatan yang sudah direncanakan, dibutuhkan strategi yang tepat dengan melihat dinamika perubahan kinerja organisasi. Karena di masa pandemi ini kegiatan-kegiatan organisasi dinamis, itu sering berubah, sehingga kita harus bisa melihat perubahan-perubahan tersebut. Ketiga, untuk mendapatkan dukungan dan keberhasilan dalam penyelesaian proyek perubahan secara maksimal, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan fleksibel dengan stakeholder. Jadi di sini kita akan lebih banyak melakukan komunikasi secara informal kepada stakeholder karena masa pandemi. Beberapa lesson learned yang bisa kami ambil dari kegiatan penyelesaian proyek perubahan ini. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa pada saat rancangan proyek perubahan yaitu tanggal 25 September 2020 ada beberapa masukan dan saran yang disampaikan oleh Bapak narasumber, yaitu pertama agar dibuatkan video tutorial terkait aplikasi, kedua melakukan launching aplikasi, dan ketiga pembuatan SOP yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu. Tentu saja tiga saran tersebut kami langsung laksanakan dan alhamdulillah pada tahap jangka pendek kami sudah kerjakan ketiga saran tersebut sesuai dengan saran rekomendasi dari Bapak narasumber. Untuk selanjutnya, untuk melihat proyek perubahan kami akan sampaikan dalam bentuk video. Mohon narasumber berkenan untuk melihat tayangan video kami yang sudah kami siapkan terkait masalah proyek perubahan ini. Batubara ilegal di Muara Enim, Sumatera Selatan. Penambangan emas ilegal menjadi penyebab banjir bandang yang terjadi di Lebak Banten. Ketika meninjau warga dan lokasi terdampak tambang emas ilegal di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten operator yang sedang melakukan penambangan emas secara ilegal. Longsor terjadi pada Rabu sore ketika karena meninjau pembuatan warga akses dan jalan lokasi menuju tambang terdampak banjir hingga bandang menimbun di Lebak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kegiatan pertambangan ilegal berdampak buruk bagi lingkungan dan perekonomian bangsa. Saya, AKBP Dr. Gede Suyasa, SSI SHMH, selaku Kepala Unit di Direktorat Tindak Pidana Tertentu Baris Krim Polri, peserta PKN 2 Angkatan 20 tahun 2020, membuat suatu proyek perubahan dengan judul Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan melalui layanan aduan masyarakat berbasis teknologi informatika. Adapun output dari proyek perubahan ini adalah sebuah aplikasi yang berbasis web dan Android dan disebut aplikasi Poltamil, laporan online tambang ilegal.
Saya, Mardani, Ketua Asosiasi Usaha Tambang. Saya, Bang Rizke Mantulameton Sarjana Hukum, selaku Legal Corporate PT Mineral Trobos. Saya, Irwansyah, Ketua Komnas HAM. Saya, Insinyur Ahmad Fadilah MM, Kepala Bidang Air Tanah dan PLT, Kepala Bidang Pertambangan pada Dinas SDM Provinsi Jawa Barat. Saya, Sustio Iryono, selaku Direktur Pencegahan dan Pengamanan Hutan. Joko Susilo Raharjo Watimena, SPDI MM, Wartawan Nasional Media Aspirasi Publik Cetak dan Online. Saya, Komisaris Besar Temas Pansis Balero SK, selaku Dirkrimsus Polda Kaltara. Saya Dr. Ing Triwinarno, selaku Kasubdit Pengawasan Penerimaan Mineral dan Batubara. Mendukung. Saya mendukung. Mendukung penuh. Mendukung proyek perubahan AKBP Gede Suyasa dalam pembuatan aplikasi Poltamil. Pelayanan online tambang ilegal sebagai strategi dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pertambangan ilegal berdampak buruk terhadap lingkungan dan ekosistemnya, serta perekonomian bangsa. Saya, Brigadir Jenderal Polisi Dr. Andes Sahardiantono MSI, selaku Direktur Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri, mendukung proyek perubahan AKBP Dr. Gede Suyasa dalam pembuatan aplikasi Poltamil, pelayanan online tambang ilegal, sebagai strategi dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara. Sukses beli gede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwa aplikasi Poltamil resmi di-launching pada hari ini, Jumat, tanggal 20 November 2020. Poltamil atau pengaduan online tambang ilegal merupakan aplikasi pengaduan masyarakat tentang tindak pidana pertambangan. Aplikasi yang dibuat berbasis web atau WebEx ini merupakan salah satu upaya optimalisasi penegakan hukum pertambangan di Indonesia yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Tertentu Barreskrim Polri. Untuk menggunakan aplikasi web Poltamil, silahkan Anda buka browser di smartphone Anda. Kemudian ketik poltamil.com atau download aplikasi melalui Google Play Store untuk smartphone Android. Setelah masuk ke halaman login Poltamil, klik daftar dan isi formulir yang telah disediakan. Kemudian, silahkan login. Setelah login, Anda akan melihat dua fitur utama dalam aplikasi Poltamil, yaitu informasi dan pengaduan. Untuk melakukan pengaduan, silakan Anda klik fitur pengaduan, lalu klik tambah pengaduan. Kemudian isi formulir pengaduan yang telah disediakan. Kalau sudah lengkap terisi, lalu kirim. Aplikasi Poltamil mengawal good mining di Indonesia. Bagi masyarakat yang mengetahui adanya dugaan kegiatan pertambangan ilegal, laporkan melalui aplikasi Poltamil, laporan online tambang ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon saran dan masukan dari Bapak narasumber Insinyur Razuli MSI. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih Pak Gede. Selanjutnya kepada mentor Pak Pipit Rismanto, kami persilakan maksimal 5 menit. Saya ngisi dulu ya, Pak. Kami persilakan Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, kemudian yang hadir di dalam kegiatan seminar ini, bahwa saya selaku mentor terkait Direktorat Tindak Pidana Tertentu, memang Bapak Ibu sekalian, bahwa kami ini memiliki tanggung jawab di dalam menangani ada sekitar kurang lebih 80 undang-undang, di mana 80 undang-undang ini adalah menjadi tanggung jawab tugas pokok fungsi yang diemban oleh Dipiter. Khusus pertambangan ini adalah bagian daripada satu undang-undang yang sedang kita tangani, di samping ada beberapa undang-undang lain terkait dengan aplikasi online sebagai proyek perubahan daripada KPB Gede. Kami memang sangat mendukung sekali karena ini linear dengan program besar daripada Direktorat Tindak Pidana Tertentu, di mana saat ini kami juga setelah membangun ada 2 pengendali command center. Yang pertama adalah pengendali daripada seluruh kegiatan-kegiatan operasional. Memiliki command center yang nantinya bulan Januari akan diserah terimakan oleh pihak ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah adanya kita aplikasi yang untuk mengendalikan daripada kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia, di mana semua beberapa center sebagai pengawasan. Intinya bahwa bidang pertambangan ini juga sangat penting. Tadi sudah disampaikan oleh AKBP di dalam presentasinya, Bapak Ibu sekalian, bahwa command center kita ini adalah semua terintegrasi terkait dengan base data atau database dari semua hal terkait. Yang pertama adalah Dukcapil juga terintegrasi, kemudian registrasi kendaraan, sampai dengan nomor-nomor handphone dan yang lain-lain, khusus untuk pengungkapan, untuk penelusuran pengumpulan jaringan pelaku. Kemudian kami juga melakukan patroli cyber terkait dengan kejadian-kejadian yang terkait di dalam menjadi tanggung jawab daripada Direktorat Tindak Pidana Tertentu. Di antaranya adalah kegiatan tambang. Poltamil yang sebagai proyek perubahan ini juga merupakan bagian daripada proyek besar daripada Direktorat Tindak Pidana Tertentu sendiri. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kami sangat mendukung, dan program daripada Direktorat Tindak Pidana Tertentu ini nantinya akan memiliki juga puluhan, bahkan ratusan aplikasi-aplikasi yang dapat mendukung untuk kegiatan operasional daripada command center kita. Selain itu memang ada bagian-bagian yang sudah terlaksana, namun dengan adanya Poltamil, Direktorat Tindak Pidana Tertentu akan merasa terdukung dengan proyek ini. Apabila bisa berjalan linear dengan operasional daripada command center kita, maka ini sangat mendukung untuk tugas-tugas ke depan. Saya yakin bahwa proyek ini memang perlu nanti implementasinya kita perlu barengkan dengan proyek besar kita, sehingga masing-masing bagian menyatu di command center dan masuk kepada program-program besar kita. Jika nanti untuk Pak Gede, silahkan juga nanti tolong divideokan atau didokumentasikan untuk diperlihatkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa command center kita yang sudah jadi, kemarin sudah kita uji coba. Nah, sehingga bagaimana kita mengungkap kejahatan-kejahatan melalui command center kita, melalui aplikasi yang kita dapat dari semua pihak. Ini juga untuk meyakinkan beliau-beliau bahwa program ini juga tidak sia-sia. Demikian kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.